pertama itu harus mampu mengidentifikasi problem dinamis yang akan kita modelkan itu seperti apa. Yang akan kita bawa ke model dinamis, kemudian kita jabarkan persamaannya itu yang seperti apa dulu. Itu penting. Jadi langkah-langkahnya begitu. Nanti di awal-awal itu bab 1, 2, 3 sampai itu adalah bagaimana kita membangun model dinamis, tetapi kalau di buku ini, di buku Modeling of Dynamic System, sudah diberikan Anda dalam bentuk massa pegas peredam yang multi degree of freedom ya, dengan berbagai macam bentuk dan susunan komposisi. Rotasional sistem ada. Ini saya kasih gambaran umum dulu ya. Nah, dari sini problem yang akan kita analisa seperti itu. Berarti model dinamis yang akan saya bangun seperti apa begitu. Model dinamis itu adalah model matematis. Model yang nanti kita gunakan untuk mendapatkan persamaan geraknya, yaitu yang terdiri dari massa pegas peredam kalau untuk kasus dinamika atau vibrasi rigid body. Kalau untuk fluid lain lagi nanti variabelnya apa, parameternya apa. Kalau untuk thermal juga variabelnya apa, parameternya apa. Yang jelas di dalam model dinamis itu ada dua hal penting. Yang pertama adalah parameters atau konstanta dari sebuah problem dinamis. Yang kedua adalah variabel ya, atau sesuatu yang berubah terhadap waktu. Variabel ini variabel dinamis ya. Jadi ada dua hal. Anda harus bisa membedakan. Parameter ya, atau konstan, ini konstanta ya. Dan dynamic variabel. Intinya ada dua itu saja di dalam model dinamis, dynamic variabel. Dynamic variabel ini kalau di mekanika getaran atau kinematika dinamika itu disebut kinematik variabel, sama aja. Variabel dinamis, variabel kinematis. Yaitu yang menggambarkan gerak, perubahan posisi, perubahan kecepatan, perubahan percepatan dari sebuah massa kalau dia rigid body. Berarti ini adalah variabel dinamis. Theta adalah variabel dinamis, gerak dia ke arah angular. XM adalah variabel dinamis. Ya. Inilah nanti yang akan kita selesaikan. Bagaimana variabel-variabel dinamis ini berubah terhadap waktu. Itu yang akan kita simulasikan dan kita cari. Berarti itu outputnya. Ya, jadi ada dua ini, parameter dan variabel dinamis atau variabel kinematis. Kalau gayanya berubah terhadap waktu, inputnya ya dia juga variabel dinamis, misalnya Ft atau Xt, misalnya. Root. Kemudian parameter. Jadi ada dua kelompok di dalam dynamic model ya, sebuah model dinamis nanti. Yang parameter adalah konstanta-konstanta yang dibutuhkan untuk yang ada pada sebuah problem dinamis. Kalau ini kasus dinamika ini ya massa, kekakuan, kalau konstanta ya dia redaman C atau B. Kalau kasus fluid ya lain lagi, density, massa jenis dan lain sebagainya. Itu harus bisa dibedakan dulu. Kalau Anda masih bingung dengan itu, maka Anda akan kesulitan. Sehingga nanti akan ada di dalam simulasi sistem dinamis itu inputnya apa, begitu kan ya. Oh, inputnya adalah gaya atau XT. Outputnya apa? Outputnya ya variabel dinamisnya ini, XR, XM, theta. Jadi variabel dinamis itu sama dengan variabel kinematis ya. Di dalam kinematika atau dinamika kan variabelnya kan hanya X, displacement maksud saya, atau theta, X dot atau velocity atau theta dot atau omega, dan X double dot atau theta double dot atau alpha. Jadi ini sesuatu yang saling berhubungan kan ya. Kecepatan turunannya dari displacement, percepatan turunannya kecepatan, turunannya displacement 2 kali. Jadi ya ini toh nanti yang kita otak-atik sebetulnya. Di dalam kasus problem dinamis yang rigid body ya, benda padat. Kalau fluid, thermal lain lagi. Tapi Anda harus bisa mendefinisikan. Kalau fluid misalnya debit, gitu. Kecepatan aliran kan pasti berubah terhadap waktu. Kemudian tekanan. Sedangkan density, volume itu adalah parameter. Jadi itu intinya ya. Nah kemudian
yang sering kita tidak bisa, terutama adik-adik mahasiswa ya, itu mendefinisikan problemnya itu sendiri kesulitan. Kadang ada problem yang mestinya harusnya kita model dinamisnya begini, kita mendefinisikan problem itu seperti ini, tetapi ternyata salah, jauh dari yang seharusnya. Nah, misalnya saya tunjukkan kasus ini, misalnya kasus orang naik motor. Naik motor ya. Nah, ini saya perbesar. Ini model dinamisnya nanti ya, sangat bergantung kepada, ini masih overview deh ya. Jadi Anda Pak dengarkan dan perhatikan gitu. Belum masuk ke materi inti ya. Materi inti kan nanti bab 2, bab 3, 4 gitu kan. Nanti bagaimana menjabarkan persamaannya kalau translasional, bagaimana menjabarkan persamaannya kalau itu rotasional, bagaimana kalau itu elektromekanikal. Nanti materinya itu bagaimana kalau mengubah persamaan menjadi state variable, kemudian mengubahnya menjadi blok diagram, itu materinya. Ini hanya overview, karena itu hanya tools sebetulnya. Kalau Anda tidak punya konsep yang bagus, Anda juga tidak bisa menggunakan tool itu untuk menyelesaikan problem dinamis. Misalnya kasusnya ini ya, Anda problem yang akan diselesaikan seperti apa, itu harus Anda definisikan dulu. Oh, ini misalnya ya, problem yang jadi riset Anda atau topik tugas akhir Anda karena Anda S1. Oh, saya mau mencari respon dinamis dari rider, nanti akan menentukan kenyamanan ya. Respon dinamis itu maksudnya displacement, kecepatan, dan respon dinamis bodi kendaraan motor, baik itu ke arah vertikal maupun ke arah angular, theta, akibat adanya profil jalan yang berbeda-beda. Itu misalnya, bagaimana pengaruh dimensinya, jarak titik tumpuan atau pusat rodanya itu, sumbu roda, poros roda ke titik beratnya sepeda motor, pengaruhnya bagaimana terhadap respon dinamis. Misalnya Anda harus diminta menyelesaikan problem seperti itu. Diminta mendesain misalnya sebuah sepeda motor dengan jarak L panjangnya, ground clearance-nya sekian dan lain sebagainya. Maka kalau seperti itu, saya harus memodelkan seperti ini. Ya, misalnya yang bawah ini. Jadi ini ridernya. Saya asumsikan dengan M rider, ini K-nya rider, ini C-nya rider. Kemudian karena karena kita kebutuhannya dalam menganalisa pitchingnya, bagaimana tetanya, maka ini harus saya gambarkan lengkap. Full model. Dengan jarak L1, L2. Ini K suspensi belakang, K suspensi depan, C suspensi belakang, maaf. K suspensi depan, C suspensi depan. Kemudian ini roda lah ya, titik. Maksudnya ini jalan, profil jalan. Ini K tire ya, K tire, roda, ban ya. Ini massa wheel, massa. Maka kebutuhan model dinamisnya tadi dari problem tadi yang akan saya angkat tadi, ini adalah model dinamis yang paling pas. Tetapi ada kalanya kebutuhan analisanya berbeda, Dek. Kebutuhan analisanya hanya butuh 2 degree of freedom saja. Misalnya problem diminta misalnya. Anda harus menyelesaikan bagaimana pengaruh profil jalan tadi terhadap XM dan X rider. Saya tidak mempedulikan efek ini. Pitching, sudah. Saya mau melihat responnya ke arah vertikal saja. Ya sudah. Maka kebutuhannya hanya model 2 degree of freedom saja. Massa vehicle-nya dan massa rider-nya jadi satu di total. Ini massa wheel, ya, depan belakang langsung dijumlahkan atau ekivalennya. Ekivalennya suspensi depan belakang dan C depan belakang. Kemudian ekivalennya roda. Seperti ini saja sudah cukup model dinamis. Baru kemudian Anda selesaikan ini persamaan gerak dan lain sebagainya. Ini baru konversi ya dari problem yang ingin kita selesaikan menjadi model dinamis. Jadi model dinamisnya, massa bekas peredam seperti ini, itu sangat ditentukan oleh
problem yang akan kita angkat, problem yang akan kita selesaikan, atau riset yang problem yang akan kita selesaikan. Seperti apa, begitu ya. Jadi Anda harus bisa mendefinisikan model dinamisnya dari problem yang ada. Jangan bingung, mana input, mana output, mana enggak. Kalau seperti ini akibat profil jalan, ya berarti ini input kan ya. Ini X road-nya, ini X wheel, ini X vehicle plus rider. Ini input berarti. Ini contoh membawa model problem dari problem dinamis menjadi model dinamis. Ya, kemudian ada dua hal yang penting tadi, parameter sama variabel. Nah, itu contoh. Ya. Nah, itu nanti kita pelajari di bab-bab awal ya. Tetapi di sini ya, di bab 1 sampai 6 itu ini secara global overview bukunya ya. Jadi kita akan membangun persamaan, diajari bagaimana dari model dinamis, tapi model dinamisnya langsung diberi, tidak ada contoh problemnya. Oh, ini pesawat, ini kendaraan, mobil listrik, ini terus terlalu luas. Ini hanya toolsnya, Anda dibekali bagaimana kalau Anda sudah dapat model dinamisnya, Anda sudah mendefinisikan model dinamisnya, kemudian dari model dinamis itu menjabarkan persamaannya, kemudian mengkonversi jadi state variable, jadi blok diagram gitu. Ini di sini dipelajarinya itu. Jadi bab 1 sampai bab 6 itu nanti menjabarkan persamaan gerak untuk kasus mechanical sama electrical. Kemudian bab 7 sampai 9, tapi kita pelajari bab 9 aja, ada bab yang electrical dan transfer function tidak kita pelajari. Itu analytical solution. Linear system. Bagaimana membangun model linear dari sebuah sistem yang non-linear. Kemudian yang secara global, bab 10 dan 2, ini kasus khusus electromechanical system, 11-12 itu thermal sama fluid. Yang electrical tidak kita pelajari. Yang thermal sama fluid mungkin sedikit-sedikit kalau waktunya memungkinkan. Kemudian secara garis besar, blok diagram, ini tidak kita pelajari, karena sebetulnya blok diagram dan MATLAB Simulink itu sudah diajarkan di bab 4, 5, 6 ini nanti. Ya, ini sudah bab 4 ini sudah Simulink and MATLAB, how to operate Simulink and MATLAB. Ya, nanti Anda sudah bisa di situ. 13 sampai 15 ini tambahan aja kalau Anda tertarik untuk expert di dalam modeling menggunakan Simulink MATLAB ya, blok diagram ya. Kalau ingin expert, problemnya rumit ya Anda belajar sendiri bab 13-15 karena terlalu banyak. Jadi kita berhenti sampai di bab 10 lah. Nah, ini ya bab-babnya ya, nanti Anda bisa pelajari, kita bahas satu-satu. Di bab 1 ya yang saya sampaikan ini hanya overview saja. Ya, problem dinamis itu seperti apa sebetulnya. Nanti saya ceritakan lagi juga sedikit. Kemudian di bab 2, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan kasus translasional mechanical system. Multi degree tentunya. Ya, jadi kalau saya loncat ya, Anda punya gambaran secara umum buku ini. Saya loncat ke bab 2 dulu ya. Bab 1 dulu, cerita secara global aja, nanti baru nerangkan. Ini masih bagian dari overview ya, outline. Di buku ini kurang bagus contohnya, ini model dinamis kendaraannya kurang bagus gambar-gambarnya. Makanya saya tadi menjelaskannya pakai yang buku mekanika getaran lebih bagus. Bab 1 ya, bab 1 itu overview. Bentar.
Saya coba sekilas tunjukkan bab 1 dulu ya. Jadi bab 1 itu secara global, nanti overview yang menjelaskan tentang problem dinamis itu seperti apa ya. Ini bisa Anda lewati karena sudah saya terangkan, saya ceritakan tadi. Jadi di dalam model dinamis nanti, selain ada parameter, konstanta, dan variabel, ya, ini saya lewati, saya tunjukkan yang. Nah, problem apapun itu, ya kalau Anda lihat di sini, ini bab 1 ya, selalu akan ada, ya ini, misalnya ini parameter. Ini redaan ya, friction ya, redam. Variabel dinamis. Ini contoh yang single degree. Hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ada parameter dan variabel. Di dalam rotational system misalnya, bisa theta T, omega T, torsi T, ini maksudnya fungsi waktu ya, ini adalah variabel dinamis. Sedangkan K, B, J ini adalah konstanta parameter. Nanti problem electrical, dinamika electrical ya ada variabel juga, arus, voltase, berubah fungsi waktu. Sedangkan R, L, dan C ini parameter. Kasus fluid misalnya, debit tadi saya sebutkan ya, ini di sini ada tekanan fungsi waktu kan, ini termasuk kecepatan alir juga. Kemudian ini dimensi tangkinya, volume dan lain sebagainya, ini dimensi silinder R, itu adalah parameter atau konstanta. Nah, nanti persamaan yang akan terbentuk dari sebuah problem dinamis, ya, kan dia multi degree of freedom, tiap-tiap degree of freedom untuk satu massa, apakah itu kasus electrical, mechanical, fluid, pasti nanti persamaan yang terbentuk itu adalah kumpulan dari persamaan diferensial order 2. Ya. Akan bentuknya seperti ini. Ini yang electrical, translasi, mechanical, rotasi. Ini order 2 ya, massa kali percepatan kan sebetulnya dV per dt ini kan dx kuadrat per dt kuadrat kan, d kuadrat x per dt kuadrat. Turunan kedua dari x. Nah, makanya disebut diferensial order 2. Nanti persamaan-persamaannya akan selalu dalam bentuk seperti ini di dalam problem dinamis ya. Udah, ini hanya cerita-cerita aja di bab 1. Di bab 2 gitu, kita akan masuk ke materi ya, biar Anda sudah punya gambaran. Translational system. Tadi yang kita bahas ada mechanical itu translasi rotasi, kemudian fluid, thermal, kemudian ada kasus khusus yang electrical, kemudian elektromechanical. Nah, di bab 2 ya, kalau tidak selesai hari ini ya kita lanjutkan minggu depan ya, karena hari ini lebih banyak overview. Translational mechanical system itu seperti apa? Saya ceritakan dulu secara garis besar aja, nanti bab 3 saya ceritakan materinya apa, baru nanti detailnya ya bab 3 ya, bab 2 ya. Hari ini bab introduction sama bab 2. Di bab 2 kalau kita lihat, nah, kita akan belajar ya. Anda bisa lihat ini. Bagaimana menyelesaikan kasus-kasus translasi, translasional mechanical. Problemnya banyak di lapangan, misalnya truk gandeng, kereta ya, sambungan kereta dengan gerbongnya, dan lain-lain sebagainya. Kendaraan ke arah vertikal, begitu kalau kita lihat ya, di contoh soalnya saja lebih menarik. Di soal-soalnya di bab 1 bab 2 itu nanti kita akan belajar bagaimana menyelesaikan problem-problem seperti itu. Ya. Ini kan mungkin sudah pernah Anda lihat di S1 ya, di mekanika getaran ya. Nah, nanti kasusnya sangat variatif di sini. Kalau di mekanika getaran kan pakai cara analitis, pakai diturunkan itu lebih rumit. Padahal pakai software lebih mudah. Anda tinggal jabarkan persamaannya, dikonversi jadi blok diagram, udah selesai pakai simuling yang menyelesaikan nanti. Jadi kita bisa menyelesaikan problem bagaimana jika inputnya step function, gaya FA-nya.
atau FA-nya itu BAM, atau FA-nya itu sinusoidal misalnya. Bagaimana X2, X1 ini responnya? Bagaimana X1, X2 kalau diketahui ya X.1 pasti bisa diketahui karena turunannya X double dot 1. Bagaimana X.1, X double dot 1? Ini 2, maaf ya, 2. Kita nanti menyelesaikan itu. Kalau sudah bisa kita jabarkan persamaan geraknya, maka kita bawa ke blok diagram, pakai MATLAB Simulink, apapun input yang kita berikan, kita bisa mendapatkan hasil dari simulasi ya. Misalnya begitu. Ini misalnya, banyak sekali problem macam-macam ya, seperti ini misalnya. Ini bisa saja representasi dari kasus-kasus real di lapangan ya, tapi di sini sudah dikonversi menjadi ini misalnya, ini lokomotifnya, ini gerbong kereta penumpang, ini mungkin dikasih gini ya, bisa saja ini dikasih lagi ke M0 misalnya. Anda sudah bisa nanti mengerjakan tugas akhir yang multi degree of freedom. Oh, bagaimana kalau FA keretanya itu ternyata bentuknya seperti ini, random. Ya, siapa? Tidak apa-apa, Anda masukkan aja random. Kalau Anda sudah bisa bangun persamaan ini, maka ini semua bisa dikeluarkan hasil. Bagaimana gerak dari M1, M2, M3. Nah, ini misalnya sebuah truk. Ya, ini baknya ini mengangkut kontainer misalnya, dua. Ini mewakili rope talinya. Ini gesekan dengan lantai. Anda bisa mensimulasikan yang macam-macam lah, pokoknya kasus-kasus translasional sistem. Ya, ini. Kadang-kala kita butuh penyelesaian kasus translasional berdasarkan koordinat relatif. Nah, koordinat relatif. Tidak selalu absolut. Jadi kasus-kasus koordinat relatif kadang-kala dibutuhkan. Nah, itu nanti juga bisa kita pelajari. Misalnya ya, saya kasih contoh ini secara umum saja. Dalam analisa suspensi misalnya, nah ini misalnya. Kenapa kok saya butuh koordinat relatif, tidak selalu absolut. Saya hapus ini. Kadangkala saya itu ingin melihat performa dari suspensi saya, baik itu shock absorber maupun bekas spring ya. Sehingga saya lebih suka mengetahui bagaimana respon dinamis dari ini. Kalau ini X wheel, ini saya tuliskan begini saja terhadap X wheel ini. Jadi gini, nah ini terhadap X wheel, X vehicle-nya. Ya, atau itu mewakili Z gitu, defleksi relatifnya ini nanti. Karena apa yang dialami oleh suspensi itu adalah defleksi dan kecepatan serta percepatan relatif kan begitu. Yaitu XV minus XV. Kalau ini XV-nya absolut, itu XV minus XV. Sehingga kadang langsung saja di dalam persamaan gerak saya pakai koordinat relatif saja. XV-nya saya ukur dari XV begitu. Sehingga itu sudah langsung mewakili deformasi dari suspensi, baik itu bekas maupun peredam. Sehingga kalau saya nanti goalnya adalah performa suspensi, shock absorber dan peredam, defleksi relatifnya atau XV relatifnya ini bisa langsung saya pakai untuk mencari gaya redamnya, energi potensial bekasnya, atau energi yang terbuang pada peredam begitu. Daripada saya kerja 2 kali misalnya XV minus XV begitu. Nah, itu contoh-contoh yang bisa kita temukan gitu. Kenapa kok kita menggunakan koordinat relatif gitu. Kadang memang kita butuh koordinat relatifnya untuk kasus-kasus tertentu. Nah, di bab 3 nanti ya, hingga Anda punya gambaran secara utuh nanti mata kuliah. Kira-kira di mata kuliah ini nanti learning objektifnya begitu ya.
tujuan pembelajarannya saya dapat materi ini, oh ya jadi bekal saya lah untuk tugas akhir ini misalnya. Nah di bab 3, setelah kita belajar translational system tadi, kita akan belajar bagaimana mengkonversi sebuah persamaan gerak sebelum masuk ke rotasional, ke elektromekanikal, dan lain sebagainya ya, problem-problem dinamis yang lain. Kita diajari dulu tools-nya untuk mengkonversi persamaan gerak. Maaf ini. Nah, bagaimana mengkonversi di bab 3 ini persamaan gerak menjadi bentuk state variable form. Menjadi state variable form. Standard form for system model ini yaitu mengkonversi persamaan gerak yang Anda dapatkan. Jadi kalau itu multi degree of freedom, misalnya dari translational system yang bab 2 tadi, Anda akan punya, kalau 4 degree ya punya 4 persamaan kan gitu. Kalau 5 degree punya 5 persamaan, kalau 3 ya 3, 1 ya 1, itu dikonversi menjadi state variable form. State variable form ini adalah bentuk sederhana dari persamaan diferensial order 2. Intinya begitu. Jadi bab 3 ini hanya membahas tools, alat yang bisa digunakan untuk membawa persamaan gerak menjadi blok diagram yang bisa diaplikasikan di MATLAB Simulink. Jadi kita ajari itu nanti. Ya, state variable form. Ini satu paket ini. Setelah state variable form, bab 4-nya blok diagram. Nah, computer simulation ini. Jadi di bab 4 nanti Anda sudah bisa mengkonversi dari persamaan gerak jadi state variable form. State variable form itu otomatis jadi blok diagram, konversi jadi blok diagram. Blok diagram langsung diekspor ya, dibawa ke MATLAB Simulink. Anda gambar ulang di situ udah langsung bisa di-running nanti dengan memasukkan parameter yang dibutuhkan ya. Masa bekas peredamnya berapa, inputnya apa, itu semua tersedia. Nah, di sini bab 4 ini kita belajar juga how to run Simulink MATLAB, running Simulink with MATLAB, blocks, running simulation M-file. Makanya kalau Anda punya lebih bagus gitu. Saya nanti hanya ajarkan sebentar saja secara garis besar begitu, membangun blok diagramnya seperti apa. Terus blok diagram itu kalau di MATLAB Simulink seperti apa, fasilitas utamanya ada apa gitu. Tetapi untuk detailnya ya Anda harus praktek sendiri di rumah, nyoba kasus. Dari setelah saya ajarkan bab 4 itu ya, Anda sudah harus mulai nyoba kasus-kasus. Bisa saja Anda sudah mulai inventarisir problem gitu, biar nanti tugasnya dapat A. Gitu. Karena final project itu sangat menentukan nilai Anda. Gitu. Jadi kuisnya rata-rata bagus, karena materi yang saya sampaikan, alhamdulillah, bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Mungkin materinya tidak terlalu susah. Kalau yang persamaan gerak, translasi, rotasi itu rata-rata dapat bagus-bagus. Nah, ada yang di bawah B lah, di atas B semua, B ke atas. Nilai kuisnya ya kalau di rata-rata itu B ke atas. Bisa B, A, B, A. B. Nah, final project-nya ini yang sering ngerjakannya tidak serius. Kadang hanya ngambil dari punya teman, terus hasilnya tidak karu-karuan. Itu walaupun problemnya sederhana karena hanya 3 DOF, tapi kalau dikerjakan dengan baik, baik itu kemasan cara melaporkan hasilnya, analisanya dan tidak mengcopy itu bisa Anda dapat A. Semester kemarin banyak yang tidak dapat A. Itu karena final project-nya yang jelek-jelek, jadi dikerjakan asal begitu buru-buru. Jadi kalau kuisnya dijamin rata-rata hanya 1-2 saja yang enggak bisa, mungkin karena enggak pernah hadir kuliah gitu ya. Yang hadir terus pasti dapat A kalau kuisnya. Kuis 1-2 ya, yang tulis ya. Nah, setelah kita belajar membangun blok diagram, dengan mengoperasikan MATLAB Simulink, kita lanjut ke bab 5 nanti. Apa itu bab 5 ya? Jadi kuis satunya itu nanti di sini deh. Kita ikuti urutan bab ini aja lah. Biasanya saya loncat-loncat di blok diagram lah. Ya kalau Simulink MATLAB ini kan latihan, nggak bisa dijadikan kuis ya. Jadi kita dari model dinamis persamaan gerak sampai bisa keluar blok diagramnya. Nah ini kuis 1 ini. Kuis atau evaluasi 1 ya, namanya saya juga nggak tahu kok kuis. Ya evaluasi 1, tulis.
Kemudian praktekkan lagi, ada latihan sendiri di rumah, praktekkan lagi di final project. Kemudian kita masuk ke rotational mechanical system. Kita belajar lagi bagaimana menjabarkan persamaan gerak untuk kasus rotasional, yang sama seperti bab 2. Apa itu parameternya yang terlibat di dalamnya, variabel dinamisnya apa, kemudian nanti state variable form sama blok diagramnya Anda sudah punya toolsnya ya, bab 3, bab 4. Jadi kalau di rotational system bab 5 ini, kalau Anda lihat ya, ini loncat ya ke bab 5 ya, saya tunjukkan sekilas. Mungkin untuk topik tugas akhir Anda ada problem yang melibatkan translasi dan rotasi. Anda memodelkan dinamikanya atau problem dinamis pada sistem penggerak dari engine, transmisi gigi ke roda, itu kan putar semua itu, rotasional sistem semua. Dari mobil listrik misalnya, dari motor listrik, transmisi roda gigi, kemudian ke roda ban, itu kan rotasional semua. Nah, itu Anda dapat ilmunya di bab 5, Anda bisa gunakan untuk mengerjakan tugas akhir atau proyek Anda. Nah, ini problem bab 5 ya, rotasional system. Nanti Anda belajar tentang bagaimana kalau rotasional sistemnya itu melibatkan roda gigi. Bentar ya, saya percepat ya. Roda ini misalnya ini mewakili roda ini ya, gesekan dengan jalan, begitu ya. Ini mewakili inersia bannya, inersia roda 1, ini input dan lain sebagainya. Kita belajar itu. Terus bagaimana kalau dia melibatkan roda gigi? Kopling misalnya ini propeller ya, propeller ini mewakili propeller yang saya merahin ini. Bisa aja bentuknya begini, realnya ya, fisiknya. Ini model dinamiknya cukup digambar bulat begitu aja, tapi inersianya disesuaikan begitu. Terus ini adalah generator misalnya. Ini generator. Anda bisa mensimulasikan kasus turbin angin, turbin air dan lain sebagainya. Yang kasus rotasional. Kemudian bagaimana kalau melibatkan roda gigi ya. Nah, ini misalnya roda gigi, ini misalnya transmisi gigi yang ada di mobil. Ini rodanya, ini transmisi gigi, ini rodanya. Semua problem-problem rotasional nanti kita selesaikan di bab 5. Nah, ya. Ini contoh, banyaklah contoh macam-macam. Mungkin ini model dinamis dari apa? Kendaraan listrik misalnya yang penggeraknya ditempelkan di roda. Ini motor listriknya, ini rodanya. Jadi kalau kita lihat di soal-soal, nah banyak sekali ya yang bisa kita ini lihat gitu. Jadi ini contoh yang bisa kita lihat begitu dari sini. Ini banyak sekali ya. Bisa saja ini turbin dihubungkan dengan roda gigi, ini penggerak generatornya ya. Nah, rek pinion misalnya. Anda sudah bisa elevator atau lift. Ya, ini motor listriknya, ini dihubungkan dengan pule, ini menggerakkan beban. Kren ya, kren misalnya atau lift ya. Bagaimana respon dinamisnya ini akibat motor yang diubah putarannya. Ini problem-problem rotasional. Nah, banyak sekali ya problem rotasional. Dan Anda bisa mulai melihat-lihat, oh ini problem dinamis seperti apa. Nah, kemudian kita lanjut ke bab 6. Ya, overview saja. Kemudian kita break dulu 10 menit. Setelah itu masuk ke bab 2 sedikit ya. Bab 6. Bab 6 itu tentang electrical system. Ini kita loncati lah. Bab 6, 7 electrical banget ya, ini enggak usah kita pelajari lah. Ini bukan wilayah kita. Kita langsung ke bab 9. Jadi 6, 7, 8 itu mungkin enggak dibahas ya. Apa ya bab 8 tadi? Oh, masih transfer function mungkin ya.
karena kita fokus di state variable di sistem dinamis dan pengendalian ya. Nah, ini transfer function ya, Laplace transform dan lain sebagainya tidak kita ajarkan. Ini sama, ini sudah diajarkan di sistem dinamis dan pengendalian ya, transfer function ini. Jadi 78 itu Laplace transform dan transfer function. Kita langsung masuk ke bab 9 nanti. Bagaimana membawa model linear, non-linear menjadi model linear. Bab 9 ya. Lama sekali ya. Kita lihat dari anunya aja. Dari ini aja. Dari ini aja. Jadi ini tidak kita ini kita lewati lah, bab ini lewati, bab 8 juga kita lewati, tapi nanti kalau waktunya memungkinkan ya saya ceritakan sekilas lah. Karena ini sudah ada ini di sistem dinamis dan pengendalian bagaimana menyelesaikan problem dinamis dengan transfer function ya. Nanti ke blok diagram juga sama, dari transfer function kita konversi ke blok diagram. Ini mungkin kita skip aja 2 bab ini, sama bab 6 ini electrical juga kita skip. Kita masuk ke bab 9 nanti. Ini membangun model linear dari kasus-kasus non-linear. Jadi banyak sekali kasus non-linear. Ya. Gaya pegas yang biasanya kita definisikan spring force K kali X atau damping force C kali X dot misalnya. Ini adalah kondisi ideal atau teoritis ya, di mana selalu kita asumsikan bahwa gaya pegasnya itu linear dengan displacement, sehingga kita bisa tuliskan K kali X, C kali X, K-nya konstanta, C konstanta. Tetapi nanti ada kalanya problem-problem yang kita jumpai di lapangan, problem dinamis itu, gaya pegas dan gaya redamnya tidak K kali X atau C kali X dot. Maka Anda tidak bisa menggunakan persamaan ini lagi, kecuali di linearisasi. Itu kita pelajari di bab 9. Kalau ini kebetulan linear, sehingga kita punya konstanta ini C-nya dan. Tetapi di banyak kasus ya, saya melakukan pengujian ini ngomong tentang non-linear. Ini bagaimana membangun non-linear model dari non-linear system. Gaya pegas itu kadang begini bentuknya, hasil pengujian real ya. Sehingga saya dapatkan dari hasil pengujian F springnya itu ternyata X pangkat N. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya? Maka ini harus saya lihatkan begitu di titik operasionalnya misalnya. Saya tarik garis singgung, dia menjadi linear. Maka saya dapatkan F baru, F pegasnya yang hasil linearisasi, saya kasih tanda beda. Nah, gini saya kasih caping begini, sama dengan K baru kali X baru. Ini persamaan garis singgungnya. Nah, harus begitu, diakali begitu untuk menyederhanakan ini sebetulnya. Gaya redam pun demikian, ternyata gaya redam yang saya uji, kalau Anda lihat begitu, ini saya gambar grafik, FD, ini hasil pengujian real ini ya, X dot. Tidak begini, ini kalau ini C kali X dot, ternyata hasil pengujiannya begini misalnya, nah begini. Berarti tinggal tergantung persamaannya seperti apa dan di titik mana operasinya kita lakukan. Gitu. Misalnya ini adalah X dot pangkat 3. Berarti ini harus saya linearkan. Gitu. Kalau ini adalah operasinya di wilayah kecepatan ini, suspensi shock absorber saya tarik garis lurusnya, maka persamaan baru FD-nya yang linearisasi, nah, saya dapatkan. Itu kita pelajari di bab 9. Kemudian bab 10. Bab 10 ya. Jadi Anda akan belajar secara umum nanti tentang electromechanical system. Nah, saya hapus ya. Electromechanical system. Bab 10. Jadi electromechanical system ini tidak mungkin bisa kita hindari
Karena tidak bisa memisahkan mana kasus mechanical, mana electrical, karena di dalamnya melibatkan motor listrik misalnya. Kendaraan listrik ya, Anda misalnya problemnya kendaraan listrik, berarti ada motor listrik yang dihubungkan dengan transmisi gigi, kemudian roda, berarti ada mechanical electrical conversion into electrical, electrical dikonversi menjadi mechanical kan gitu. Electrical energy dikonversi menjadi mechanical energy. Ya, jadi ada proses konversi dari dua dunia ini, electrical atau mechanical. Demikian sebaliknya, turbin angin, pembangkit listrik tenaga anu, ada proses konversi dari mechanical ke electrical. Dua dunia yang terlibat di dalamnya. Artinya kalau saya berhadapan dengan problem dinamis seperti ini yang melibatkan dunia electrical world dan mechanical world, mau tidak mau saya harus bisa menjabarkan persamaan dinamisnya atau membangun model dinamisnya dari kasus ini. Ini yang disebut dengan kasus elektromekanikal ini. Jadi ada persamaan dinamis atau model dinamis yang harus kita bangun dan kita jabarkan dari transisi ini nanti, elektro to mekanik atau mekanik to elektrik. Kita pelajari nanti di situ. Banyak sekali kasusnya di mikrofon, regeneratif absorber misalnya, loudspeaker ya. Dari kalau mikrofon dari suara Anda mechanical tekanan dikonversi jadi listrik. Sensor itu sama dari gerak, sensor gerak misalnya sensor percepatan dari gerak dikonversi jadi listrik. Di sana ada persamaan dinamis yang bisa kita jabarkan tergantung desain dari sensor atau aktuator. Anda belajar. Sekarang Anda sudah bisa mendesain sensor, aktuator, menyelesaikan problem electrical vehicle ya kalau sudah belajar bab 10. Memodelkan turbin angin, pembangkit listrik, energi harvester ya. Kalau Bu Wiwi kan gitu. Itu sudah bisa Anda selesaikan pakai ini. Nah, bab 11 thermal system mungkin saya perkenalkan saja karena yang ngambil mungkin tidak banyak yang dari heat transfer atau fluid ya temanya. Kemudian fluid system ini juga saya terangkan sedikit saja ya sebagai tambahan wawasan. Karena yang di sini adalah fenomena thermal dan fluid sebagai fenomena global ya, makro ya, fenomena makro kita modelkan dinamisnya, kita simulasikan bisa. Tetapi kalau kita mau memvisualisasikan fenomena mikro, turbulensi alirannya itu bukan di sini ilmunya ya, nanti di komputasi fluid dynamics gitu ya. Ini tidak untuk menggambarkan atau memvisualisasikan fenomena mikro, perubahan aliran, enggak. Ini bagaimana tekanan itu berubah jika itu. Ini kalau itu hubungannya itu tadi tekanan, debit, aliran. Kalau seperti itu bisa. Ini lebih ke implementatif lah menurut saya. Problem dinamika dan thermal dan fluid yang kita pelajari di sini lebih implementatif, lebih aplikatif ya ke problem-problem real di industri. Baik, saya kira itu nanti bab 13, 14 ini ada belajar sendiri untuk lebih expert tentang MATLAB karena terlalu banyak ini materinya. Kita hanya 10 bab aja yang kita ajarkan. Saya kira break dulu 10 menit, nanti kita masuk ke bab 2. Ya, sedikit materi bab 2. Break ya 10 menit ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, pelan-pelan aja. Jadi problem dinamis yang pertama, yang sering kita jumpai di lapangan, begitu ya, baik itu industri maupun topik-topik riset ya, yang terkait dengan problem dinamis itu adalah translational mechanical system. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah kendaraan ya, kendaraan yang tadi saya tunjukkan. Itu contoh dari translational mechanical system. Bagaimana kemudian kita setelah kita bisa membangun model dinamisnya dari sebuah translational mechanical system problem,
kemudian menjabarkan persamaannya. Di dalam translational mechanical system, ya, ada variabel dinamis. Nah ini ya, tadi sudah saya sebutkan, tapi saya ulangi lagi. Variabel dinamis ini disebut juga variabel kinematics. Biasanya adalah displacement, velocity, dan akselerasi, ditambah force, torsi, energi. Ya, karena kenapa kok force juga variabel dinamis? Karena force ini pasti fungsi, kalau nggak fungsi percepatan gitu ya. Ya. Jadi massa kali percepatan kan gaya gitu. Percepatan sendiri variabel dinamis. Energi juga sama, energi ya gaya kali displacement, kerja atau energi. Atau setengah kx kuadrat, atau setengah dan lain sebagainya. Semua pasti merupakan fungsi dari displacement, kecepatan dan percepatan. Jadi perilaku dinamis dari sebuah objek atau problem atau kasus. Apakah itu kendaraan, turbin angin, motor listrik, apapun lah, sebuah objek dinamis, itu ditentukan oleh ini, variabel-variabel kinematis atau variabel dinamisnya, untuk kasus translational system. Jadi dia menentukan dynamic behavior. So how the object behave, the dynamic object behave. Jadi variabel dinamik ini menentukan bagaimana sebuah objek dinamis itu berperilaku. Atau perilakunya sangat ditentukan oleh variabel-variabel ini, ditentukan oleh variabel ini, bukan sangat ya, ditentukan oleh variabel ini untuk translational system. Jadi kalau Anda ngomong kasus translasi nih, tugas akhir saya, oh ini berarti respon dinamis, perilaku dinamis itu pasti ya, kalau nggak displacement, velocity ya percepatan. Ini tidak usah saya terangkan lagi ya, kecepatan turunan dari kecepatan. Persamaan yang kita jabarkan atau kita develop dari sebuah problem dinamis itu diselesaikan dengan menggunakan hukum Newton atau hukum kekekalan energi, sama dengan di mata kuliah mekanika getaran atau di mata kuliah kinematika dinamika ya. F sama dengan M kali X dot, X double dot, total gaya, ini mestinya begini hukum Newtonnya, yang bekerja pada sistem akan sama dengan gaya kali massa kali percepatan inersia dari sistem tadi. Nanti kita kita praktekkan di bawah ya. Nah, di dalam translational system ini kita coba di sini dijelaskan begitu ya, apa saja yang parameter tadi. Kalau tadi variabel, sekarang parameter yang biasanya terlibat di dalam sebuah problem dinamis yang translasional. Yang pertama adalah damping force atau gesekan. Kalau di buku mekanika getaran ini disebut dengan C biasanya ya. Dia bisa terjadi karena viscous friction, damping force ini, yang besarnya adalah B kali delta V, di mana B adalah friction, konstanta gesekan. Bisa juga dry friction, gesekan solid dengan solid. Nah, kalau Anda menjumpai di dalam sebuah problem itu ada gesekan ini, solid dengan solid, maka model dinamis yang Anda gambarkan adalah seperti ini. Ini representasi perwakilan dari gesekan massa dengan massa atau solid dengan solid. Kalau dia roller, tidak ada gesekan di dalam problem Anda, ya bentuknya seperti ini. Ini cara mengkonversi atau menggambar model dinamis. Ya, jadi ini mewakili dry friction. Besarnya adalah B kali V. Viscous friction, solid to fluid. Kadang di dalam sebuah translational system, shock absorber gitu ya, dari mobil,
itu di dalamnya bentuknya seperti ini, ada fluid gitu. Jadi piston yang pertama ini kecepatan V, dia kecepatan V1 atau diam. Yang jelas ada kecepatan relatif antara piston dengan silinder, maka fluida mengalir keluar masuk di sini. Ini viskus. Kalau Anda menjumpai problem seperti itu, oh berarti model dinamisnya digantikan dengan seperti ini, simbol yang digambarkan, yang harus digambarkan. Jadi B yang bentuknya seperti ini atau C yang pernah kita lihat di mekanika getaran, itu adalah representasi atau perwakilan dari bentuk fisik yang begini. Ya gitu ya. Kalau Anda menjumpai shock absorber kebetulan konstan, hubungan gaya dengan kecepatannya ya bisa Anda wakili dengan di dalam model dinamis dengan B yang bentuknya begitu saja. Artinya kalau Anda melihat bentuk seperti ini, ya, oh ini Anda sudah bisa bayangkan ya, ada silinder dengan ada fluidanya di dalam sebagai shock absorber, dia juga bergesekan dengan lantai gitu. Berarti ada dua B. Ini B viscous, ini B atau C dry friction. Kemudian karakteristik friction, Anda bisa lihat beberapa karakteristik friction. Yang pertama adalah kalau viscous damping tadi saya sebutkan dia selalu linear, walaupun tidak realnya tidak selalu linear ya, realnya tidak linear sebetulnya. Ini adalah idealisasi, asumsi dan idealisasi. Kalau dry friction damping yang gesekan dengan lantai tadi bentuknya seperti ini. Nilainya konstan, tapi besarnya sama dan arahnya saja yang berlawanan, tergantung arah gerak relatifnya, kemana dia bergerak. Kemudian ada yang drag dan lain sebagainya seperti ini bentuknya, non-linear. Tapi ini nanti kasus-kasus khusus yang kalau sudah masuk ke non-linear system. Nah, kemudian di dalam translational system juga ada spring ya, konstanta spring atau gaya redam yaitu K kali delta X. Gaya bekas pun ada yang linear, ada yang non-linear, tadi sudah saya ceritakan. Sehingga Anda sudah bisa membayangkan kalau problem realnya seperti ini, problem dinamisnya, maka bentuk representasi model dinamisnya seperti apa, begitu ya. Atau sebaliknya, oh ini berarti ada bekas, ada gesekan dengan lantai, bekas, ini viscous damping. Anda sudah bisa membayangkan bentuk itu, kira-kira bentuk fisiknya seperti apa. Atau sebaliknya, ada bentuk fisik, problem, Anda bisa mengkonversinya ke model dinamis. Nah, untuk menjabarkan persamaan untuk kasus translasi, tadi sudah disebutkan dengan hukum Newton atau dengan prinsip D'Alembert ya. Ini adalah hukum Newton, total gaya yang bekerja pada sistem di luar gaya inersia itu harus sama dengan massa kali percepatan yang terjadi pada massa tadi. Atau kalau saya minjem persamaannya D'Alembert, ini persamaan 11 ini dikonversi gitu aja. Total gaya yang bekerja pada sistem dikurangi gaya inersia sama dengan 0. Sama, ini tinggal dipindah ke sini. Ya. Sehingga total gaya yang bekerja termasuk gaya inersia sama dengan 0. Ini Anda mau pakai yang mana terserah, sama aja. Nanti kita latihan soal. Nah, sehingga berdasarkan penjelasan awal tadi, maka kalau Anda menjumpai problem dinamis seperti ini, ya, ini model dinamis yang sudah diberikan, Anda harusnya sudah bisa menjabarkan persamaan geraknya. Kalau saya punya satu degree of freedom, seperti yang di mekanika getaran, ini sederhana, Anda gambarkan free body force diagramnya, gaya-gaya yang bekerja padanya, Anda terapkan hukum Newton, selesai satu persamaan. Nah, contohnya ini misal. Enggak ada di sini. Kalau ini, maka Anda harus jabarkan satu-satu. Nanti akan saya jabarkan satu. Karena 2 degree saya akan punya 2 FBD nanti. FBD 1, FBD
2. Ya, nanti di bawah ada yang intinya kalau multi degree of freedom ya Anda harus punya multi persamaan atau multi FBD sesuai dengan jumlah degree of freedom. Nah, ini contoh, ini untuk mereview aja, merefresh gitu ya apa yang sudah Anda dapatkan. Kalau saya punya kasus ini, ada single degree of freedom, saya tarik dengan gaya FA, di sini punya B dan K, gitu. Ini roller, tidak ada gesekan. Maka free body force diagramnya digambarkan dalam diagram B, ya ada gaya FA, kemudian ada inertia force selalu ya kalau ada arah displacement-nya ke sana, berarti percepatan ke sana, maka FI-nya sama dengan M kali X double dot, arahnya berlawanan. Kemudian ada FB, damping force, ada spring force, ini besarnya B kali X dot, nah ini sudah digambarkan di bawah ya. B kali V atau B kali X dot, K kali X, ini M kali X double dot. Dengan menggunakan hukum Newton atau persamaan D'Alembert, total gaya yang bekerja pada massa M harus sama dengan 0, termasuk gaya inersia, ya tinggal ini dikurangi ini, kurangi ini sama dengan 0. Nah, ini ya. Maka persamaan geraknya tinggal Anda ubah ini sama dengan FA, karena FA ini adalah input ya. FA ini input. Jadi, biasanya diletakkan di sisi kanan ya, untuk membedakan mana input, external force, dan mana gaya-gaya yang terjadi sebagai respon ya. Nanti kan yang kita cari kan respon displacement, velocity, dan acceleration. Itu kalau 1 degree of freedom. Nah sekarang yang 2 degree. Ini nanti jam 2 degree. Kita masuk ke, bentar ya, saya lihat dulu ya. Setelah 2 degree ini kita akhiri ya, Dik ya. Saya kebetulan kurang fit kondisinya, takut ngedrop nanti sakit ya. Jadi kurang banyak kerjaan memang, mulai tadi pagi harus menyelesaikan ini itu. Ini kepalanya sudah cenut-cenut. Setelah ini kita akhiri ya, enggak apa-apa ya? Iya, Pak. Tidak apa-apa. Baik, Pak. Baik. Ke depan kita lanjutkan lagi lah, kita selesaikan bab 2 terus bab 3. Nah, untuk 2 degree of freedom, misalnya problemnya didefinisikan seperti ini, problem dinamis. Ada FA, M2, M1, ada K2B, kemudian ada K1, dia terhubung, ini M1, M2. Kita menggunakan koordinat absolut, X1 dan X2, displacement dari M1 dan M2. Maka Anda bisa memulai membangun free body force diagramnya. Kalau saya suka dari yang ada external force-nya, inputnya dulu. Ini kan gaya dari luar FA ini. Maksudnya FA itu light force ya, gaya yang bekerja. T ini fungsi waktu maksudnya. Saya suka mulai dari M2 dulu, lebih enak. Jadi M2 ya FA saya gambarkan free body force diagramnya. Kemudian karena asumsi displacement-nya ke kanan, ya X2-nya, Anda lihat ini, X1-nya juga ke kanan. Maka M2 kali X2 double dot-nya ke kiri. Ya. Kemudian asumsi M2 ke kanan dan M2 ke kanan dan M1 ke kanan sama. Di sini saya atau Anda harus mengasumsikan, misalnya X2 lebih besar dari X1. Supaya tahu ini defleksi apa kompresi. Deformasi atau kompresi ya. Kalau X2 lebih besar dari X1, berarti K2 dan B mengalami ekspansi kan ya, karena X2 bergerak lebih jauh. Wajar karena dia gayanya bekerja di situ. Sehingga kalau kita lihat gaya redam yang terjadi B kali X2 min X1 arahnya ke kanan karena dia terdeformasi, terdeformasi ya, bertambah panjang. Jadi dia reaksinya akan melawan, menarik. Makanya B kali X.2 minus X.1. K2 kali X2 min X1. Kemudian M1-nya, nah, tinggal
M1 kan terhubung oleh B dan K2 kan, B2 K2. Sehingga ini tinggal Anda pindahkan saja ke M1, ini juga arahnya berlawanan gitu aja. Kalau ini ke kiri ya ini ke kanan kan ya. B X.2 X.1 K2 X2 sama besar. Kemudian karena X1 ke kanan ya ini gaya inersianya ke kiri berlawanan. Kemudian di sini karena ada K1 ini ditarik ke sana maka K1 X1-nya ke kiri. Sehingga persamaan geraknya ada dua, persamaan gerak dari ini sigma force sama dengan 0, tinggal Anda jumlahkan ini kurangi ini sama dengan 0. Ini juga sama. Ini ditambah ini, dikurangi ini sama dengan 0, maka Anda punya dua persamaan gerak di sini. Nah, ya tadi kan dengan kemudian Anda rapikan lagi ya di rearrange gitu. Sehingga you have FA here and persamaannya begini. Nah, ini persamaan pertama dari M2, ini persamaan kedua. Ya, baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Materinya waktunya cukup, ya, sangat cukup untuk menyelesaikan semua bab tadi termasuk tugas ya. Saya kira pertemuan pertama tidak perlu tugas dulu. Ya, biar saya selesaikan dulu bab 1 baru nanti tugasnya ada. Jadi kita selesai sampai di sini ya. Sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Mungkin dengan yang lain-lain, pertanyaan yang lain-lain di luar materi terkait teknis administratif perkuliahan boleh, silakan. Silakan Dek, kalau ada pertanyaan saya tunggu. Izin bertanya, Prof. Ya, siapa nama dan sampaikan pertanyaan. Mada Rizaldi NRP 32. Ya, Untuk apa? mau menanyakan masalah proyek akhir, Prof. Untuk ini. Untuk proyek akhir itu kita kan milih mencari topiknya kan sendiri kan. Terus habis itu untuk asistensi ke Prof harus sendiri itu ada jangka waktunya nggak, Prof? Maksudnya itu berapa minggu sekali atau nanti teknisnya begini. Nanti setelah materi itu sudah tersampaikan, final project ada sendiri 3 minggu atau 4 minggu sebulan terakhir, pertemuan terakhir itu biasanya saya gunakan untuk mendefinisikan atau menentukan topik Anda. Jadi saya kasih hari pertama, kedua itu ya sebulan terakhir ini ya. Sebulan terakhir itu nanti pokoknya minggu terakhir -4 gitu. Pertemuannya adalah fokus untuk membahas proyek Anda. Jadi Anda mengusulkan 2 problem atau 1 problem yang Anda akan angkat. Gitu. Nanti saya lihat tingkat kesulitan dan ini macam-macam, pertimbangan macam-macam, kita diskusi. Nanti saya pilih, oh ini top atau saya approve kalau topiknya sudah oke. Oke, lanjut gitu. Kemudian setelah itu minggu kedua, biasanya banyak kan mahasiswanya. Nanti minggu kedua, ketiga, ini Anda membawa model dinamis dan persamaan gitu. Biasanya saya lihat sampai blok diagramnya. Oke, begitu nanti saya approve, kita diskusi juga di situ, saya beri masukan-masukan, baru kemudian Anda mencoba mensimulasikannya. Jadi punya waktu sebulan lah untuk mengerjakan itu, karena nggak ada EAS kita. Nanti saat EAS, Anda tinggal mengumpulkan saja tugas itu dalam format paper 2 kolom seperti POMIDS ya. Jadi Anda latihan juga nulis paper kolom 5 lembar aja. Sudah itu nanti yang saya nilai di situ sama proses asistensinya itu. Jadi kadang ada sama sekali tidak pernah mengkonsultasikan begitu. Bahkan saya tidak tahu topik apa gitu, tiba-tiba mengumpulkan di akhir ya saya kan apal ya. Loh ini kok tiba-tiba dan hasilnya kadang aneh begitu atau jadi ada nilai juga untuk proses bimbingannya ya. Proses pengerjaannya itu saya lihat dari proses bimbingan selama sebulan itu. Jadi masing-masing saya beri kesempatan nanti satu-satu untuk diskusi. Saya beri masukan, deh ini gini gitu. Ya seperti itu ya. Kemudian nilai pekerjaannya saya nilai dari laporannya itu dalam 5 lembar 2 kolom format paper. Nanti di situ. Seperti itu deh kira-kira. Baik, Prof. Terima kasih. Yuk. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain.
Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Nanti kita lanjutkan materinya minggu depan ya. Ini belum ada tugas lah, Anda biar santai-santai dulu lah.